Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irwan Fikri dengan NPM 2111010310. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas C, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia, penulisan karangan, kalimat efektif. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa yang kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Mungkin Anda penasaran, kenapa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu? Faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa Melayu diterima oleh masyarakat pada saat itu. Yang pertama, karena bahasa Melayu merupakan lingua franca, yaitu istilah linguistik, bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat di mana terdapat penutur yang berbeda-beda. Jadi, sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa perdagangan, dan pada saat itu bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh berbagai suku yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai lingua franca, bahasa Melayu ini cepat tersebar berbagai daerah Nusantara. Faktor kedua yang mempengaruhi bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia, yaitu karena sistem bahasa Melayu yang praktis dan sederhana. Dari segi strukturnya, bahasa Melayu ini berbeda dengan bahasa lainnya. Di Indonesia, perbedaannya dapat kita lihat dari cara penggunaan bahasa Melayu yang tidak memiliki tingkatan atau tidak berdasarkan status sosial. Misalnya, di beberapa pulau di Indonesia seperti Jawa, Sunda, beberapa penggunaan kata yang harus disesuaikan umur atau situasi kepada siapa kita berbicara, seperti di Pulau Jawa. Kata sapaan seorang anak kepada orang tua tentu akan berbeda dengan seorang anak pada teman sebayanya. Dengan kepraktisan dan kesederhanaan inilah yang menjadikan bahasa Melayu lebih diterima dibandingkan bahasa lainnya. Faktor yang ketiga, yaitu kebutuhan politik, karena di Indonesia terdapat berbagai macam bangsa dan untuk mengatasi perbedaan ini, maka tidak mungkin memiliki salah satu bahasa dari ratusan bahasa. Itu yang dimiliki oleh suku-suku yang tersebar di seluruh Nusantara. Memiliki salah satu bahasa dikhawatirkan akan menimbulkan potensi konflik rasial yang mengakibatkan perpecahan. Oleh sebab itu, dengan memiliki bahasa Melayu adalah hal yang paling tepat karena bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga telah dipahami berbagai daerah di Nusantara. Ketiga faktor tadi yang mempengaruhi bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Namun, tahukah Anda, bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini sudah tidak sama lagi dengan bahasa Melayu. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Sifat politik ditimbulkan dengan keinginan agar bangsa Indonesia mempunyai semangat berjuang bersama dalam memperoleh kemerdekaan, agar lebih terikat dalam satu kesatuan, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Disinilah bangsa Indonesia mulai berkembang. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda.
Materi kedua yaitu penulisan karangan. A. Pengertian menulis karangan adalah menyajikan informasi, gagasan, dan penggalaan tentang peristiwa yang dialami dengan keterampilan yang bernalar yang dimiliki. B. Jenis-jenis kerangka karangan. Karangan narasi adalah karangan peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu yang ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik yang berisi fakta atau fiksi. 2. Karangan deskripsi adalah tulisan yang menggambarkan bentuk objek pengamatan, rupa, sifat, rasa atau corak yang melukiskan perasaan. 3. Karangan eksposisi adalah tulisan yang memberikan informasi, penjelasan, keterangan, atau pemahaman kepada pembaca yang dapat ditemui pada tulisan editorial, esai, petunjuk penggunaan atau ulasan yang didasarkan pada perincian yang khusus dan cermat, penalaran, dan penggunaan contoh. 4. Karangan persuasi adalah bertujuan mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. 5. Karangan argumentasi adalah karangan yang bertujuan untuk meyakinkan orang, membuktikan pendapat atau pendirian pribadi atau membujuk pihak lain agar sebuah pendapat pribadi diterima yang dibuat dengan menyusun alasan atau pembuktian untuk menunjang kalimat topik dengan memberikan penjelasan dan fakta yang tepat. Perencanaan ini mencangkup pra-penulisan, pengorganisasian, keseluruhan penulisan, penyuntingan, dan presentasi. Suatu karangan yang tersusun secara mengandung 3 bagian utama, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Penulisan, 3. Pasca penulisan. 1. Tema. Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia. Santon juga mengatakan bahwa tema dapat disinonimkan dengan ide utama, central idea, dan tujuan utama, central purpose. 2. Topik karangan. Topik hendaknya merupakan suatu permasalahan atau sesuatu yang khas atau unik dan bernilai bias dan mungkin untuk ditulis dan dipublikasikan termasuk dalam kompetensi atau keahlian penulisnya. 3. Judul karangan. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Bagian-bagian kerangka karangan dan contoh karangan. 1. Pendahuluan. 2. Puncak atau klimak. 3. Penyelesaian. Mengembangkan kerangka karangan. 1. Tema, budaya, kearifan lokal. Judul, khitan versus sabut kelapa. 2. Definisi. A. Manfaat pohon kelapa. B. Bagian-bagian pohon kelapa. Pemanfaatan serabut kelapa untuk khitan. 4. Pemakaian serabut kelapa untuk penyangga khitan yang mulai ditinggalkan. 5. Nilai-nilai dan hal positif dalam penggunaan serabut kelapa dalam khitan. Materi yang ketiga, kalimat efektif adalah satuan bahasa kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau perasaan penulis dan harus pula dimengerti oleh pembaca. Sebagian
yang dimaksudkan penulis. Jadi kalimat efektif harus tepat sasaran dalam penyampaian dan pemberian pesan bagi pembacanya. Di samping kaidah, kalimat efektif perlu memperhatikan persyaratan dan menghindari hal-hal yang menyalahi aturan kalimat efektif. Persyaratan kalimat efektif fungsinya gramatikal. Dalam kalimat efektif atau kesatuan, fungsi gramatikal atau unsur struktur dalam kalimat dikenal dengan istilah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang dirumuskan atau disingkat menjadi SPO pelket. Subjek. Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Contoh, Arya membeli ikan di pasar. Kata Arya mewakili subjek. Predikat. Predikat ialah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Contoh, predikat. Adi tidur di lantai. Kata tidur mewakili predikat. Objek. Objek merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Contoh, objek. Bambang menendang bola hingga masuk gawang. Kata bola mewakili objek. Pelengkap. Pelengkap fungsinya seperti objek, tetapi tidak bisa diubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Contoh, pelengkap Burahmi berjualan ketupat tahu. Kata ketupat tahu mewakili pelengkap. Keterangan. Keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Contoh, Paman memeras susu di peternakan sapi miliknya. Kata di peternakan sapi miliknya memiliki keterangan tempat. Zulkifli memainkan gitar dengan sangat baik. Kata dengan sangat baik mewakili keterangan. Kepaduan atau koherensi dalam kalimat. Kepaduan atau koherensi dalam kalimat efektif adalah hubungan timbal balik atau dua arah di antara kata atau frasa dengan jelas, benar, dan logis. Hubungan timbal balik terjadi pada antar kata dalam frasa, satu unsur atau antar frasa dalam antar fungsi dalam kalimat. Hubungan antar fungsi itu dapat menimbulkan kekacauan makna gramatikal kalimat. Perhatikanlah contoh kalimat yang berprasyarat koherensi berikut. Contoh kalimat yang tidak koherensi. Setiap hari dia pulang pergi Bogor, Jakarta dengan kereta api. 1. Oleh panitia seminar, makalah itu dimasukkan ke dalam antologi. 2. Pelaksanaan seminar itu karena jalan macet harus ditunda 1 jam kemudian. Pembetulan kalimat yang koherensi. 1. Setiap hari dia pulang Bogor, Jakarta dengan kereta api. 2. Makalah seminar itu dimasukkan ke dalam antologi. 3. Karena jalan macet, pelaksanaan seminar itu ditunda 1 jam kemudian. 4. Kehematan kalimat atau ekonomi bahasa. Kehematan atau ekonomi bahasa adalah penulisan kalimat yang langsung. Kehematan kalimat atau ekonomi bahasa. Kehematan atau ekonomi bahasa adalah penulisan kalimat yang langsung menyampaikan gagasan atau pesan kalimat secara jelas, lugas, dan logis. Penekanan dalam kalimat efektif. Dalam kalimat efektif, penekanan atau penonjolan adalah upaya penulis memfokuskan kata atau frasa dalam kalimat. Penekanan dalam kalimat dapat berupa kata, frasa, dan klausa. Selain itu, posisinya di dalam kalimat dapat berpindah-pindah. Namun, penekarian tidak sama dengan penentuan gagasan utama dan ekonomi bahasa. Penekanan dapat dilakukan dalam kalimat lisan dan kalimat tulis. Pada kalimat lisan, penekanan dilakukan dengan intonasi yang dapat disertai mimik muka dan bentuk nonverbal lain. Penekanan dalam kalimat tulis dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. 1. Mutasi, yaitu mengubah posisi kalimat dengan menempatkan bagian yang penting pada awal kalimat. Contoh, minggu depan akan diadakan seminar pencerahan Pancasila bagi mahasiswa. 2.
Repetisi, yaitu mengulang kata yang sama dalam kalimat yang bukan berupa sinonim kata. Kesejajaran dalam kalimat paralelisme. Sejajaran paralelisme adalah penulisan perinci unsur yang sama penting dan sama fungsi secara kronologis dan logis dalam kalimat. Dalam kalimat dan paragraf, rincian itu harus menggunakan bahasa yang sama, yaitu rincian sesama kata, frasa, atau kalimat. Kesamaan bentuk dalam paralelisme menjaga pemahaman yang fokus bagi pembaca, sekaligus menunjukkan kekonsisten sebuah kalimat dalam penulisan karya ilmiah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kesejajaran rincian kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Tentukanlah apa kalimat kesejajaran. Berada dalam bentuk kalimat atau paragraf. 2. Jika urutan rincian dalam bentuk frasa, rincian urutan berikut harus dalam bentuk frasa juga. Penomoran dalam rincian harus konsisten. 3. Hindarilah gejala ekonomi bahasa yang bermakna sama, seperti dan lain-lain. Antara lain sebagai berikut, yakni: perhatikanlah contoh kesejajaran yang benar berikut. Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak atau Ibu atau saudara pada hari, tanggal, waktu, acara, dan tempat. 1. Kalimat bukanlah sebatas rangkaian kata dalam frasa dan klausa. 2. Kalimat ditata dengan struktur gramatikal yang benar untuk membentuk makna logis. 3. Kalimat yang tertata dengan baik berada dalam laras bahasa ilmiah. 4. Kalimat efektif merupakan satuan bahasa kalimat yang mewakili gagasan atau perasaan penulis, sehingga harus tepat sasaran dalam penyampaian. 5. Fungsi gramatikal dalam kalimat efektif disebut dengan istilah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Bila dirumuskan menjadi SP pelket. 6. Koherensi dalam kalimat efektif merupakan hubungan timbal balik antar kata dalam frasa satu unsur atau dapat terjadi antar frasa dalam antar fungsi dalam kalimat. 7. Kehematan kalimat merupakan penulisan kalimat langsung dalam menyampaikan gagasan maupun pesan secara jelas, lugas, dan logistik. 8. Penekanan dalam kalimat lisan dilakukan dengan intonasi yang disertai dengan mimik, muka, dan bentuk nonverbal lainnya. Penekanan dalam kalimat tulis berupa mutasi, repetisi, kursif, pertentangan, dan partikel. Sekian dari video ulangan akhir semester saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.